Assalamualaikum teman-teman. Tonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sinta Nuryasani. Program studi saya yaitu Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 2. Saya mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Tujuan video ini guna untuk memenuhi tugas ilmu pengetahuan sosial sekolah dasar. Dalam video ini ke depan ada beberapa materi yang perlu kalian ketahui, yaitu yang pertama, tindakan dan motif prinsip ekonomi. Yang kedua, kegiatan ekonomi. Yang ketiga, keterbatasan sumber ekonomi Indonesia. Dan yang keempat, pasar ekonomi Indonesia. Nah, jadi teman-teman jangan lewatkan video ini ya, karena penting sekali kita memahami 4 poin tersebut. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu tindakan ekonomi dan hubungannya dengan motif serta prinsip ekonomi. Pertama-tama, kita harus tahu terlebih dahulu, selain sebagai makhluk sosial, manusia juga merupakan makhluk ekonomi, yang artinya pasti semua manusia memiliki kebutuhannya. Nah, pada dasarnya manusia melakukan tindakan untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagai contoh, bekerja, olahraga, sekolah. Nah, contoh tadi yang saya sebutkan merupakan tindakan ekonomi. Jadi, apa tindakan ekonomi itu? Nah, tindakan ekonomi adalah segala tindakan atau kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, berbelanja ke pasar. Berbelanja ke pasar ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya berupa bahan-bahan untuk membeli bahan-bahan untuk diolah menjadi masakan. Yang kedua, bekerja. Bekerja ini untuk memenuhi kebutuhan berupa uang atau pendapatan. Yang ketiga, olahraga untuk memenuhi kebutuhan jasmani berupa kesehatan badan. Selanjutnya, motif ekonomi. Motif ekonomi ini adalah keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Nah, motif ini dibedakan menjadi 5 macam, yaitu yang pertama, motif untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, motif untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Yang ketiga, motif berbuat sosial. Yang keempat, motif untuk mendapatkan penghargaan. Yang kelima, motif untuk memperoleh kekuasaan. Yang terakhir yaitu prinsip ekonomi. Apa itu prinsip ekonomi? Prinsip ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan hasil yang tertentu dengan mengorbankan yang sekecil mungkin. Nah, prinsip ekonomi dibagi menjadi 2 unsur, yaitu unsur efisien dan unsur efektif. Nah, unsur efisien adalah usaha yang dilakukan sebisa mungkin tidak mengeluarkan biaya yang berlebihan. Sedangkan unsur efektif adalah usaha yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Nah, contohnya, di toko A sepatu seharga 100.000, di toko B sepatu seharga 200.000. Nah, sekarang sepatu di toko manakah yang akan kalian beli? Nah, pasti kalian akan membeli sepatu di toko A karena harganya yang lebih murah. Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan oleh setiap manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Aktivitas kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa itu produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna atau jasa. Nah, contohnya, seorang penjahit merubah bahan kain menjadi baju. Nah, kegiatan tersebut dimaksud produsen. Produsen itu sendiri adalah pihak yang melakukan kegiatan produksi dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, distribusi.
Distribusi adalah barang-barang produksi kemudian akan disalurkan ke toko untuk dijual kepada konsumen. Nah, pihak yang melakukan kegiatan distribusi dalam kegiatan ekonomi disebut juga distributor. Yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa. Nah, dan pihak yang melakukan kegiatan konsumsi dalam kegiatan ekonomi disebut dengan konsumen. Baik, perkenalkan dengan saya Yulia Rizky Sania dengan NIM 22862061132 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan Sinta mengenai ketersediaan sumber-sumber ekonomi di Indonesia. Nah, teman-teman perlu kalian ketahui ya, sektor unggulan ataupun kunci sektor perekonomian di Indonesia itu ada 12 sektor. Nah, misalnya ada sektor perdagangan, ada industri kimia dan juga industri pupuk maupun pestisida. Nah, sumber daya alam ini juga sangat berperan penting sebagai kehidupan manusia maupun dalam pembangunan ekonomi melalui perannya, yaitu perannya sebagai modal alam. Nah, ini juga bisa berinteraksi. Nah, berinteraksinya bagaimana? Yaitu melalui investasi ataupun penyediaan sumber-sumber tenaga kerja dan juga melalui modal alam dan nanti akan dihasilkan oleh pembangunan tersebut. Nah, begitu penjelasan mengenai ketersediaan sumber ekonomi di Indonesia. Baik, teman-teman, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai pasar ekonomi Indonesia. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan pasar? Nah, pasar itu ialah bertemunya antara pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang ataupun jasa. Nah, di sini pasar itu dibagi menjadi dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan juga pasar persaingan tidak sempurna. Nah, maksud dari pasar persaingan sempurna yaitu adalah penjual ataupun pedagangnya dan juga pembelinya itu sama-sama banyak. Jadi semuanya itu rata. Nah, begitupun juga sebaliknya. Pasar persaingan tidak sempurna yaitu penjual ataupun pedagang itu lebih sedikit daripada pembelinya. Begitu penjelasan pasar dari saya. Terima kasih teman-teman. Sekian presentasi dari saya dan juga teman saya. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.